langsung babi semangat fisiknya masih kuat. Begitu dia terobos, saya tekan dengan tangan kanan. Begitu diterobos lagi, saya tekan dengan kiri. Seekor harimau Sumatera yang menerkam sejumlah warga di kawasan Simpali, Aceh Selatan, masuk perangkap yang dipasang oleh tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh 4 Februari lalu. Pada tubuh harimau terdapat sejumlah luka akibat perlawanan saat menyerang warga. Harimau kemudian dievakuasi ke Balai Besar Taman Gunung Leuser Tapak Tuan, Aceh Selatan untuk menjalani pengobatan oleh tim medis BKSDA Aceh. Sementara itu, Camat Kluwet Tengah mengatakan konflik manusia dengan harimau dalam seminggu terakhir sudah memakan 6 korban yang terluka. Komunitas pecinta hewan di Pekanbaru Riau akhirnya berhasil mengevakuasi dan memotong tali seling yang menjerat seekor anjing liar. Diduga tali yang menjerat leher anjing ini sudah berlangsung cukup lama, hingga kondisi anjing liar ini cukup memprihatinkan. Jeratan tali bahkan telah melukai bagian rahang hingga bagian belakang kepala anjing. Beruntung, anjing tersebut masih dapat diselamatkan dan telah menjalani perawatan di klinik hewan. Ini monyet liar ini. Monyet liar, lumayan gede. Seekor monyet liar masuk ke permukiman dan menyerang salah satu warga Kecamatan Soreang, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya, korban terluka di bagian kaki hingga harus mendapatkan 11 jahitan. Peristiwa ini terjadi saat korban baru saja pulang ke rumah usai bekerja. Karena lelah, korban pun tertidur di ruang tamu. Naas, monyet liar tiba-tiba masuk ke ruang tamu dan menyerang. Menurut warga, monyet liar tersebut sudah 3 hari berada di permukiman. Ajar minggir. Beginilah suasana evakuasi ular piton berukuran 4 meter yang berada di tengah Jalan Jenderal S. Parman, Kota Samarinda. Kemunculan ular di jalan yang ramai sempat menggegerkan warga. Warga sempat kesulitan mengevakuasi ular yang cukup lincah tersebut. Dengan menggunakan kerokan sampah dan sebatang kayu, warga berupaya menangkap ular. Setelah berusaha hampir 1 jam, akhirnya ular tersebut berhasil dievakuasi. Ular tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diserahkan kepada petugas. Tadi kucingnya tidak bisa bergerak, sekarang udah bisa bergerak. Bagian ini masih tidak bisa. Inilah kondisi kucing liar yang terjebak di antara 2 tembok rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jalan Raden Saleh, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kucing malang ini tak bisa bergerak lantaran terjepit di celah selebar 5 cm. Warga menduga kucing naik ke atap rumah untuk mencari makan dan terjatuh. Untuk menyelamatkannya, tim rescue damkar berupaya keras melakukan evakuasi meski dengan cara menjebol sebagian tembok. Beruntung, kucing tersebut berhasil diselamatkan. Nasib naas dialami Katimin, warga desa Pasir Jambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pria 65 tahun ini harus dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka usai diserang babi hutan. Beruntung, serangan hewan liar tersebut tak sampai membuat nyawa Katimin melayang. Kejadian bermula saat Katimin berladang di lereng Gunung Semeru, tiba-tiba seekor babi hutan muncul dan menyerangnya. Maraknya teror hewan liar menyerang manusia jelas menimbulkan keresahan. Meskipun penyerangan hewan liar terhadap manusia adalah bentuk pertahanan dirinya, namun ada baiknya kita untuk lebih waspada dan menjaga lingkungan. Beberapa kasus tidak hanya menimbulkan korban luka, bahkan sampai menghilangkan nyawa korban. Warga Aceh Tengah dihebohkan dengan aksi seorang pria mencekik seekor babi hutan hingga mati. Zaki nekat melakukan aksinya itu karena berusaha menyelamatkan nyawa orang lain yang menjadi korban serangan babi hutan tersebut. Zaki pun tak luput dari serangan hewan liar itu. Dia harus menderita luka di beberapa bagian tubuhnya.
Sebelum Zaki menyadari adanya peristiwa serangan babi hutan, ia tengah berjalan di ladang bermaksud melihat kerbau miliknya yang berada di persawahan sebelah. Saya ini begitu istilahnya kegiatan sehari-hari melintas di daerah persawahan. Kebetulan di pertengahan jalan itu saya dengarlah teriakan warga. Ibu-ibu di persawahan rupanya melihat seekor babi yang sudah ganas. Kayak ada suara minta tolong. Saat tengah santai berjalan, Zaki dikagetkan dengan teriakan seorang wanita yang meminta pertolongan. Sontak teriakan itu membuat Zaki segera mencari sumber suara. Benar saja, suara teriakan ketakutan itu bersumber dari salah satu wanita yang sedang bekerja di ladang. Tak tega melihat apa yang dialami wanita tersebut, Zaki langsung menghalau sang babi hutan agar menjauh. Jadi naiklah ke arah persawahan, menjeritlah ibu tersebut. Saya halau. Alhamdulillah ibu itu bisa naik ke daerah pegunungan. Bersyukur, sang babi pun langsung pergi tanpa sempat melukai wanita tersebut. Udah pergi, Bu. Aduh, syukurlah. Ibu gak apa-apa kan? Ya. Semangat ya, Pak ya. Naas, saat Zaki mengira semua sudah aman, ternyata sang babi hutan kembali mengincar seorang wanita lanjut usia yang juga berada di ladang tersebut. Dari kejauhan datang seorang nenek-nenek. Beliau tersebut berteriak juga. Berteriak yang ibu yang pertama tadi. Tolong. Syukurlah saat itu Zaki segera menyadarinya. Ia langsung berlari menuju lokasi sang nenek yang sedang diserang oleh babi hutan. Melihat nasib siap apa posisinya terjepit dengan babinya begitu ganas menghadap dia, ya secara lepek terpanggil lah istilahnya. Kalau saya nggak menghadap ke sana, lebih banyak lagi hujatan saya pikir kepada saya, karena saya sudah membiarkan nyawa orang melayang di depan mata saya sendiri. Upaya pertama yang ia lakukan adalah mengalihkan serangan sang babi dengan cara melempari batu. Saya ambil batu, saya pukul babi berbalik arah kepada saya. Namun bukannya lari menjauh, sang babi malah berlari ke arah Zaki dan bermaksud menyerang Zaki. Jadi begitu saya pun tidak bisa bergerak lagi, sama-sama menyerang. Meski terkena sabetan parang, sang babi hutan terus melakukan penyerangan hingga parang milik Zaki terlempar entah kemana. Saya serang dengan parang. Serangan pertama kena, serangan kedua parang saya lepas. Tak mau menyerah begitu saja, Zaki kini berhadapan dengan ganasnya babi hutan meski hanya dengan tangan kosong. Pergulatan antara Zaki dengan sang babi pun tak terindahkan. Pukulan demi pukulan terus ia lancarkan. Segala upaya dan tenaga yang ada, Zaki kerahkan untuk mengalahkan babi hutan tersebut. Langsung babi semangat fisiknya masih kuat. Begitu dia terobos, saya tekan dengan tangan kanan. Begitu diterobos lagi, saya tekan dengan kiri. Beberapa kali sang babi menghantamkan kepalanya ke tubuh Zaki. Bahkan tangan Zaki pun tak luput dari gigitan sang babi. Begitu sepatu lepas, ditangkap tangan saya. Sudah luka, begitu saya hantam babi, saya banting, itulah diterjang kena. Saat mendapat celah, Zaki langsung mencekik babi hutan tersebut hingga binatang tersebut lemas. Beruntung, saat Zaki mulai kehabisan tenaga, sejumlah warga datang menyelamatkannya. Ketakutan warga berakhir saat babi hutan tersebut akhirnya mati. Akibat insiden mengerikan itu, Zaki harus mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan ia sempat terbaring lemas sebelum mendapat perawatan medis. Kini Zaki sudah kembali ke rumah, namun dirinya belum dapat beraktivitas seperti biasa. Zaki hanya mampu bersyukur. Selain 2 nyawa mampu ia tolong, Sang Pencipta pun juga melindungi nyawanya dari ancaman sang babi hutan.